Selamat petang dan selamat hari Sabat. Sebelum kita memulakan sundown worship kita pada hari ini, mari kita nyanyi beberapa buah lagu. Untuk lagu pertama kita, mari kita nyanyi Sentuh Hatiku. Kedua, mari kita nyanyikan lagu Still. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you over the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Bless my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and
Sebagai lagu pembuka kita, mari kita nyanyikan lagu Bapa Selidiki Hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakannya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Saat ini mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan yang bertakhta dan berkerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kami kesempatan untuk Sundown Worship bersama. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap satu kami Tuhan. Dan terima kasih juga karena Kau selalu beserta dengan kami. Dan Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengarkan satu renungan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah bersedia. Kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah pun bersedia itu, dan memberkati juga setiap satu kami sebagai pendengar. Bila kiranya apa yang kami dengar itu akan terus menjadi kekuatan kami, dan bila kami terus mengaplikasikan renungan itu dalam kehidupan kami sehari. Dan bila kiranya melalui firman-Mu itu akan terus menguatkan iman kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bila dan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dalam kerajaan syurga. Amin. Selamat petang, selamat hari Sabat. Saya mengalung-alungkan kehadiran kita bersama-sama dalam acara Sundown Worship ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena bersama kami pada hari ini, dan juga kepada Silviana, Afira, dan juga Arlini yang telah memimpin kita dalam acara puji-pujian. Pada saat ini kita akan terus kepada pelajaran, dan speaker kita pada hari ini ialah Mr. Huri Maing. Pada saat ini saya mempersilakan Mr. Huri untuk menyampaikan pelajaran.
Hai, selamat petang kepada kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian penutupan Sabat secara online. Jadi pada petang ini saya akan membawa satu lagi pelajaran kepada kita mengenai lidah. Jadi saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah fungsi lidah? Semestinya fungsi lidah adalah untuk kita berkomunikasi, untuk kita berbual, bercakap, menyanyi, dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui apakah fungsi lidah sebenarnya kepada kita sebagai orang Kristen. Jadi di dalam buku Renungan Grow mengatakan kepada kita bahwa ramai juga di kalangan kita dikatakan berbohong, bercanda, dan menggosip adalah kebiasaan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi ini sangat bahaya bagi kita sebab melalui pembohongan, menggosip boleh menyebabkan pergaduhan, dendam, dan sebagainya. Jadi seandainya sekiranya malaikat mencatat semua perkataan kita, entah baik atau buruk, apa yang harus kita lakukan. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, sekiranya Anda tahu bahwa malaikat akan senantiasa mencatat perkataan dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita harus ingat bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan dari lidah kita, dari mulut kita adalah adakah ia membantu, membangun, atau menjatuhkan seseorang, dan kita harus pikirkan itu. Jadi dikatakan pelatihan lidah harus dimulai dari diri sendiri secara pribadi. Mari kita berhenti membicarakan kejahatan orang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk melatih lidah kita secara pribadi? Dan ini memang tidak mudah bagi kita untuk melatih lidah kita, atau bagaimana kita untuk menguasai diri kita untuk supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menyakiti hati orang lain dan menjatuhkan orang lain. Dan ini memerlukan pertolongan daripada seseorang, sebab saya percaya kita di dalam dunia yang berdosa dan kita manusia yang tidak sempurna. Semestinya kita akan tidak secara sengaja, mungkin kadang-kadang tidak sengaja, kita akan melakukan atau memperkatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Tetapi kita boleh melatih diri kita dengan cara membawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memohon dan meminta pertolongan dari Tuhan. Mungkin kita boleh berdoa agar Tuhan dapat menggunakan kita atau membantu kita di dalam menguasai diri kita secara pribadi, dan seterusnya menguasai lidah kita, agar pada hari-hari kita sentiasa membawa perkataan-perkataan yang baik, dan ia akan dapat menjadi satu kesaksian untuk Tuhan kita. Jadi dikatakan mungkin ramai orang melihat binatang-binatang buas yang garang-garang seperti harimau, singa, gajah, dan sebagainya. Sangat susah untuk kita menghampiri mereka. Tetapi kita boleh lihat apa yang kita lihat di zoo, dan binatang-binatang seperti ini mudah dijinakkan oleh penjaga-penjaga zoo. Mengapa? Sebab mereka sudah biasa dengan cara menjinakkan hewan-hewan yang seperti ini, dan ianya bermula daripada perkataan atau lidah. Jadi dikatakan di dalam buku Yakobus 3 ayat 7 hingga 9 mengatakan, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas
yang tidak terkuasai, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam buku ini, di dalam Yakobus 3 ayat 7 hingga 9, di mana ia mengatakan bahwa binatang-binatang buas, burung-burung, dan binatang-binatang yang menjalar boleh dijinakkan oleh lidah. Tetapi dikatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, dikatakan. Maksudnya di sini bahwa lidah kita ini sangat buas. Tidak seorang pun yang dapat menghentikan apa yang akan kita katakan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita boleh menguasai diri kita dulu, dan seterusnya biarlah setiap perkataan yang kita pikirkan, yang kita katakan, haruslah kita pikirkan sebelum. Sebab ini sangat penting. Adakah perkataan yang kita akan keluarkan itu membawa dorongan, berkat bagi orang lain, atau menjatuhkan orang lain? Lalu siapa yang berkuasa menjinakkan lidah? Dikatakan, bukankah kita harus melatih lidah kita sendiri? Dikatakan, ya, kita harus melatih lidah kita. Tetapi ingatlah untuk selalu meminta bantuan daripadanya. Siapa nya itu? Nya itu adalah dimaksudkan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Karena di dalam buku Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang ini adalah sangat penting. Memang kita harus memohon dan meminta pertolongan daripada Tuhan, karena jikalau melalui kekuatan kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri, kita tidak dapat melatih lidah kita. Karena kita harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi itulah pentingnya mengendalikan diri dalam segala hal, termasuk perkataan lidah kita. Karena di dalam buah roh juga terdapat penguasaan diri. Kalau kita lihat di dalam buku Galatia 5 ayat 23 ada mengatakan bahwa buah roh itu adalah penguasaan diri. Jadi biarlah semua perkataan yang kita lontarkan, katakan, biarlah itu semua membawa berkat kepada orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan adalah yang terpenting. Jadi berhati-hatilah kita menggunakan setiap perkataan yang kita ingin lontarkan. Jadi saya ingin membacakan beberapa ayat di dalam Alkitab mengenai lidah. Kalau kita lihat, kalau Anda ada Bible Alkitab bersama kamu boleh buka di dalam buku Amsal 12 ayat 19, dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dikatakan bahwa bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap saja. Jadi di dalam Amsal 15 ayat 2 juga mengatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan, dikatakan. Di dalam Amsal 15 ayat 4 juga mengatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi maksudnya di sini, kalau kita menggunakan menggunakan perkataan-perkataan yang lembut, yang sopan dan hormat, saya rasa ia adalah merupakan pohon kebenaran di mana kita dapat memberitahukan kepada orang bahwa Yesus itu sangat baik. Di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maksudnya di sini, kalau kita menggunakan lidah kita secara betul, mungkin kita akan buah yang kita dapat juga baik. Bila kita mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata yang tidak baik, buah yang kita dapat juga tidak baik. Itu yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21.
Di dalam Yakobus 1 ayat 26 juga mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, dikatakan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sangat tegas dikatakan bahwa jikalau kita menganggap diri kita beribadah, kita pergi ke gereja, kita berdoa, dan jika kita tidak mengekang lidah kita, asyik mengeluarkan kata-kata kesat, dikatakan kita menipu diri sendiri, dan sia-sialah kita ibadah kita, doa kita. Jadi sangat penting untuk kita kuasai lidah kita, dan kita harus berhati-hati mengeluarkan setiap perkataan yang kita katakan. Di dalam 1 Petrus sebagai kesimpulan, 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama menggunakan lidah kita untuk kemuliaan Tuhan. Bila setiap perkataan yang kita katakan, lontarkan kepada sahabat kita, keluarga kita, dan orang di sekeliling kita, biarlahnya membantu, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Jadi itu saja pelajaran yang saya dapat kongsikan kepada kita semua pada petang ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada petang ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana pada petang ini kami telah mempelajari pelajaran mengenai lidah. Bapak, bantu kami agar kami dapat menguasai lidah kami, agar kami sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, mendorong dan lebih lagi membawa mereka lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui lidah-lidah kami. Bapa, sementara kami masuk kepada minggu yang baru, kuasailah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami sentiasa berjalan di dalam kebenaran Yesus. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami Tuhan dilindungi dari sebarang bahaya, dari penyakit berjangkit, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Bapak, Engkau pimpinlah di keluarga kami dimanapun mereka berada, agar mereka sentiasa dalam keadaan yang baik. Berkatilah juga setiap satu kami yang mendengar pelajaran pada petang ini, agar kami mendapat berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena Engkau begitu baik terhadap kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mr. Huri atas pelajaran tadi. Saya pasti kita yang sudah mendengar telah mendapat berkat yang tersendiri daripada pelajaran itu. Sampai di sini sahaja Sundown Worship kita pada petang ini. Kita jumpa lagi pada sahabat depan, dan terima kasih atas kehadiran Anda.